Gempa bumi adalah pergeseran atau pergerakan tiba-tiba pada sebagian kerak bumi yang disertai dengan serangkaian getaran. Gempa bumi susulan dapat terjadi dengan intensitas sama atau lebih kecil dari gempa bumi utama. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja pada sepanjang tahun. Gempa bumi umumnya dianggap sebagai hal yang paling merusak dan menakutkan dari semua kekuatan alam. Kerugian akibat gempa, seperti bencana lainnya, cenderung menyebabkan lebih banyak dampak finansial di negara-negara industri dan lebih banyak cedera dan kematian di negara-negara berkembang. Faktanya, lebih dari 200.000 orang tewas dalam gempa bumi yang melanda di Haiti pada 2010, tetapi kurang dari 30.000 tewas atau hilang setelah gempa bumi berkekuatan 9, skala Richter dan tsunami berikutnya yang menghancurkan Jepang Utara pada awal 2011. Magnitudo Richter digunakan sebagai indikasi kekuatan gempa untuk mengukur besar dan intensitas atau energi yang dilepaskan oleh gempa. Nilai ini dihitung berdasarkan rekanan data dari satu titik pengamatan untuk peristiwa di mana saja di bumi, tetapi tidak membahas kemungkinan efek merusak dari gempa bumi. Menurut pengamatan global, rata-rata 2 gempa bumi berkekuatan 8 Richter atau sedikit lebih terjadi setiap tahun. Penurunan 1 digit besarnya sama dengan peningkatan lebih setiap tahun. Penurunan 1 digit besarnya dengan peningkatan frekuensi 10 kali lipat. Oleh karena itu, gempa dengan magnitudo 7 atau lebih umumnya terjadi 20 kali dalam setahun, dan gempa dengan magnitudo 6 atau lebih terjadi kira-kira 200 kali dalam setahun. Gempa bumi dapat mengakibatkan bencana sekunder, bencana tsunami. Tsunami serangkaian gelombang dengan panjang dan periode yang sangat besar, biasanya dihasilkan oleh gempa bumi besar di bawah atau di dekat lautan, dekat dengan tepi lempeng tektonik. Gelombang ini dapat menempuh jarak yang jauh, bertambah tinggi secara tiba-tiba ketika mencapai perairan dangkal, dan menyebabkan kehancuran besar yang jauh dari sumbernya. Tanah longsor bawah laut dan letusan gunung berapi di bawah laut atau di pulau-pulau kecil juga dapat menyebabkan tsunami, tetapi efeknya biasanya terbatas pada daerah yang lebih kecil. Tsunami vulkanik biasanya berkekuatan lebih besar daripada tsunami seismik. Gelombang setinggi lebih dari 40 meter atau 131,2 kaki telah disaksikan. Ahli geologi telah mengidentifikasi daerah di mana gempa bumi mungkin terjadi. Dengan meningkatnya populasi di seluruh dunia dan tren migrasi perkotaan, angka kematian yang lebih tinggi dan kerugian properti yang lebih besar lebih mungkin terjadi di banyak daerah yang rentan terhadap gempa bumi. Setidaknya 70 juta orang menghadapi risiko kematian atau cedera yang signifikan akibat gempa bumi karena mereka tinggal di 39 negara bagian yang aktif secara seismik. Selain risiko yang signifikan di California, Pacific Northwest, Utah, dan Idaho, 6 kota Midwestern dengan populasi lebih dari 100.000 terletak di dalam area seismik patahan New Madrid. Kota-kota besar Amerika Selatan di mana sejumlah besar terpaksa tinggal di tanah rawan gempa dengan struktur yang tidak mampu menahan kerusakan termasuk 5: Peru, Santiago, Chili, Quito, Ekuador, dan Caracas, Venezuela. Risiko morbiditas dan mortalitas. Kematian dan cedera akibat gempa bumi bervariasi menurut jenis perumahan yang tersedia, waktu terjadinya, dan kepadatan penduduk. Cedera umum termasuk luka, patah tulang, cedera remuk, dan dehidrasi karena terperangkap di reruntuhan. Menekankan reaksi juga umum. Morbiditas dan mortalitas dapat terjadi selama gempa bumi yang sebenarnya, keruntuhan yang tertunda dari struktur yang tidak sehat, atau aktivitas pembersihan. Pencegahan cedera. Pejabat kesehatan masyarakat dapat melakukan intervensi baik sebelum dan sesudah gempa bumi untuk mencegah cedera pasca gempa. Keamanan rumah dan lingkungan kerja dapat ditingkatkan dengan membangun standar yang mensyaratkan kode yang lebih ketat dan penggunaan bahan yang lebih aman. Langkah-langkah untuk mencegah cedera termasuk mengamankan peralatan, mengamankan barang-barang yang tergantung di dinding atau di atas kepala, mematikan utilitas, menyimpan bahan berbahaya di area yang aman dan berventilasi baik, dan memeriksa rumah untuk bahaya seperti jendela dan kaca yang mungkin pecah. Kemudian ada intervensi kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu latihan untuk praktik prosedur darurat pada saat gempa. Kemudian merekomendasikan item untuk dimasukkan ke dalam kotak P3K yang ekstensif dan perlengkapan bertahan hidup untuk atau pada saat gempa. Kemudian ajarkan tindakan pencegahan dasar mengenai air yang aman dan makanan yang aman.
memastikan penyediaan perawatan medis darurat bagi mereka yang mencari perawatan akut di 3-5 hari pertama setelah gempa. Kemudian pastikan kesinambungan perawatan bagi mereka yang kehilangan akses ke resep, rumah, perawatan dan kebutuhan medis lainnya. Kemudian melakukan surveillance untuk penyakit menular dan cedera, termasuk lokasi dan tingkat keparahan cedera, disposisi pasien, dan informasi kontak tindak lanjut. Setelah itu, siapkan nasihat media dengan peringatan dan saran yang tepat untuk pencegahan cedera. Tetap kontrol lingkungan, dan terakhir memfasilitasi penggunaan pemulir pengawasan oleh tim SAR untuk mencatat jenis bangunan, alamat lokasi, jenis keruntuhan, jumlah debu, bahaya kebakaran atau racun, lokasi korban dan sifat dan tingkat keparahan cedera.